Shalom, selamat pagi Amanginang. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 16 Oktober 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita bersekutu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 23, dikatakan demikian. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tuhan tempat perlindungan kita. Pada zaman dahulu, bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi sering kali menjadi kebanggaan suatu bangsa. Karena menurut pikiran mereka, bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi menjulang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Ketika musuh datang menyerang, segeralah mereka berlari ke sana untuk berlindung. Dan apabila musuh sudah pergi, barulah mereka turun kembali untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Jadi, bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi harapan semua orang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari segala mara bahaya. Namun, sampai saat ini masih banyak juga orang yang memilih untuk pergi ke bukit-bukit dan gunung-gunung, bahkan gua-gua, makam-makam untuk mencari pertolongan dan berkat. Kalaupun mereka beroleh jawaban, itu hanyalah tipu muslihat iblis untuk menjerat mereka. Pertolongan itu hanya sementara waktu, dan semua itu hanyalah semu belaka, dan pada akhirnya manusia harus membayar harganya. Bukit dan gunung yang tinggi menjulang juga bisa berbicara tentang uang, kekayaan, emas, mobil, aset-aset berharga, jabatan, atau juga orang seperti dokter yang selalu diandalkan dan sebagainya. Betapa banyak gunung-gunung, bukit-bukit yang mengelilingi kita yang tampaknya sepertinya kokoh dan bisa kita banggakan untuk tempat kita berlindung ketika kesesakan datang menghimpit kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Yeremia tentang pertobatan dan kembali kepada Allah. Umat Israel yang telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tetapi Yeremia menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan praktek-praktek tersebut dan kembali kepada Allah yang Esa. Pesan ini relevan sepanjang masa, dan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam hubungan yang benar dengan Allah kita dapat menemukan keselamatan sejati dan kedamaian. Ada tertulis dalam Wahyu 16 ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Demikianlah gunung-gunung, bukit-bukit pengharapan kita tidak kekal. Hanya ada sumber pertolongan yang jauh lebih hebat dari apapun yang kita buat menjadi benteng tempat perlindungan kita, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya penolong kita. Dia tempat
perlindungan-Mu, dan di bawah-Mu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari hadapan-Mu, dan firman, punahkanlah. Ulangan 33 ayat 27. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dia yang menciptakan kita serta dunia di mana kita tinggal. Setinggi apapun ciptaan Tuhan, termasuk bukit-bukit dan juga gunung-gunung, tetapi Tuhanlah yang lebih tinggi di atas semua yang ada. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang lebih berkuasa atas seluruh ciptaan yang kita anggap lebih tinggi dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Jangan biarkan kami seperti bangsa Israel yang memberhalakan akan hal-hal yang kami anggap lebih tinggi, yaitu apa yang kami raih, yang kami kejar di tengah-tengah kehidupan kami. Semua itu berasal dari Tuhan. Engkaulah sumber dari semuanya itu. Engkaulah yang lebih tinggi karena Engkau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Biarlah kami selalu berserah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan, gunung batu dan kota benteng kami. Engkaulah keselamatan kami. Di dalam naungan sayap-Mu kami dapat berlindung, dan keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah Bapa, atas semua yang kami kejar, yang kami raih, yang kami cita-citakan tengah-tengah kehidupan kami selalu bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berharap kepadamu juga. Engkaulah Tuhan yang mengaturkan apa yang kami perlu. Jangan biarkan kami Bapa menjadikan semua itu menjadi tempat kami berlindung, tapi kami percaya Tuhan yang memberi semua itu, dan Tuhan juga yang mengaturkan sesuai dengan kebutuhan kehidupan kami sepanjang hidup kami, sehingga Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka. Engkaulah Tuhan selalu mereka andalkan. Engkaulah Tuhan yang selalu mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka, yang mengaturkan apa yang mereka perlu. Berkati seluruh yang mereka harapkan Tuhan di tengah-tengah kerinduan mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dengarlah Tuhan doa-doa seluruh jemaat-Mu dalam kerinduan mereka. Inilah kami Bapa yang menyerahkan hidup kami kepadamu dalam satu hari ini. Jangan kehendak kami Bapa yang terjadi, kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berserah dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan Yesus memberkati.